Saya ucapkan selamat malam kembali Forum Sawo ya Pan ya ini. Mantap Semolowaru ya. Saya hari ini lagi berkumpul bareng teman-teman. Kita ingin mendiskusikan segala macam hal. Karena segala macam hal ini tidak bisa kita kerangkeng dengan penjara-penjara frame yang tematik, maka kita biarkan saja monolog, dialog dan epilog ini mengalur begitu saja ya sesuai alur yang natural gitu, ngalir gitu aja, kayak umbel main. Sorry Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ngomong soal ketuhanan yang Maha Esa, Pak, tafsiran teman-teman gerakan mahasiswa nasionalis ini gimana melihat program-program dari negara ini, apakah masih berbasiskan pada nilai-nilai ketauhidan? Silakan Pak. Repot kalau ngomong masalah Pancasila. Ini Mael kudunya pertama itu masalah Pancasila. Ya udah Mael, kalau gitu Mael. Ngomong ini Pak. Angel mendan. Emang angel loh Pak. Angel kok. Das-dasarnya kayak tentara ya. Sudah aja Pak. Ketuhanan yang Maha Esa kok yang pertama masalahnya. Oke, selamat malam, selamat petang teman-teman pemelotot sawo yang budiman. Oke, menanggapi pertanyaan dari Pak Dokter Didin tentang apakah jadi profesor. Oh iya, profesor Delongkas. Kalau YouTube dia untuk profesor YouTube. Iya. Tentang apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik dari kebijakan eksekutif maupun legislatif, yang kemudian apakah hari ini masih mencerminkan ketauhidan daripada ketuhanan yang Maha Esa. Saya rasa sampai hari ini iki sing rada angel. Ngomong yo apa gak? Kate ngomong yo kok ngono. Kok tapi kok gak? Kate ngomong gak kok ketokane padahal iki di Indonesia ngono. Saya ngakoni Pancasila ngono. Nah, iki sing susah ya iku. Jadi kalau bicara ketakutan daripada ketuhanan yang Maha Esa, daripada kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah sampai hari ini, memang sebagian masih mempertimbangkan hal itu di dalam sebuah putusannya, membentukkan sebuah undang-undang atau kebijakan lain. Saya rasa masih memakai itu, karena di dalam teks pun tak rasa itu masih dipakai Dengan menyebut nama gitu ya. ya semacam itu. Nah, kemudian kalau mengambil nilai-nilai ketakutan di dalam sebuah kebijakan, memang tak rasa sampai hari ini agak sulit ditemui daripada kebijakan-kebijakan yang lahir di zaman kita hari ini atau di era kita hari ini, karena yaitu pertimbangan-pertimbangan yang dipakai tak rasa bukan lagi pada ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita pakai ketakutannya ketuhanan Maha Esa, saya rasa itu akan nyambung kepada sila-sila selanjutnya kalau kebijakan pemerintah memakai hal itu. Tapi sampai hari ini tak rasa nggak nyambung daripada isi dari Pancasila itu di dalam kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Misal aja kebijakan tentang ekonomi dan seterusnya, itu saya rasa sudah tidak mencerminkan lagi Pancasila, entah itu baik sila pertama sampai sila kelima. Saya rasa itu tidak begitu mencerminkan, meskipun dasar yang dipakai tetap itu di dalam sebuah pembentukannya pasti dia akan memakai itu, tapi kemudian di dalam realitasnya itu tidak tercerminkan sama sekali.
seperti itu dalam hal lain-lainnya sekarang sama seperti itu. Baik, terima kasih. Nampaknya Mail hari ini agak kejam, agak kejam mengapresiasi produk-produk kebijakan negara, menilai bahwa banyak yang tidak mencerminkan nilai-nilai dari sila pertama sampai ke 5, terutama yang bidang ekonomi. Lalu lebih kejam lagi, tuduhan bahwa Pancasila itu sekedar sebagai alat pelegitimasi dari sebuah kebijakan, dengan mengatakan ketuhanan yang Maha Esa itu selalu dicantumkan di dalam konsideran setiap kebijakan, undang-undang terutama. Selalu ada kata demi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kan ngomong soal munafik dan tidak munafik. Salah satu ciri orang munafik itu bila berkata ia dusta ya, bila berjanji ia ingkar, bila diberi amanah ia nyepeleknya melalaikannya. Nah, ini soal antara yang diucapkan dengan yang kejadian ini tidak sinkron. Ini berarti salah satu ciri munafik ada di sana. Nah, ngomong soal munafik, kita tidak usah ngomong kawula atau rakyatnya. Kalau di level elit, level decision maker sudah punya watak munafik semacam ini, kira-kira apa yang bisa kita harapkan dari hukum ke Mas Bagus? Silakan Mas Bagus. Harapan dari kamu Elitnya udah ngomong apa? Ya memang secara yang diakui hukum ya memang adalah hukum positif, tapi kalau dari proses pembentukan sebuah hukum positif, saya rasa kalau kita mau jujur, mau berkomitmen, itu pun sudah bisa sebagai landasan kita untuk bertindak. Jadi ya apa yang kita ucapkan itu, apa yang kita rembuk bersama itu juga bisa menjadi sebuah hukum. Jadi asalkan itu tadi kita punya rasa kejujuran, sifat komitmen. Jadi apalagi kalau di dalam budaya Nusantara sendiri, ketika kita berucap itu diusahakan ada tanggung jawaban untuk merealisasikan apa yang kita ucapkan. Jadi salah satu sikap kesatria untuk dari lisannya. Jadi kita percaya itu pertama memang lewat ucapan kita. Itu. Baik, secara tidak langsung Bagus mencoba mengingatkan kembali tentang ajaran-ajaran Nusantara. Kalau di level kawula saja mau ngomong A, sorenya lakunya B, itu masih bisa dimaklumi karena tingkatannya adalah kawula. Lah kalau level Gusti atau petinggi-petinggi harusnya mengacu pada nilai lama. Sabdo pandhita ning ratu ora kena welawali. Ya. Jadi sabda seorang petinggi itu bukan sekedar sabda satria sebagai eksekutif, bukan, tapi sekaligus juga pandita. Jadi apa yang disabdakan sama dengan sabda kebenaran itu sendiri. Makanya tidak boleh membolak-balik, ngomongnya ke utara tapi jalannya ke selatan. Berarti ini mengingkari konsep sabdo pandhita ning ratu ra kena bola-wali. Yang kita harapkan kan sejatinya petinggi-petinggi, elit-elit itu yang selain satria, dia juga pinandhita dan selalu memperoleh petunjuk-petunjuk kebenaran, sinisian wahyu kan. Tapi ini
tidak terrealisir di Indonesia. Dulu Nusantara kok gampang ya ngomong gitu, dan kejadian banyak sekali petinggi-petinggi yang punya disifati itu Satrio Pinandito, Sinisian Wahyu. Nah hari ini kok sulit sekali mencari yang begitu. Nah, lemar Dervan coba benora lemar ban. Aku nggak paham Satrio Pinandito. Nggak usah harus itu, yang lain Ban. Ngomong petinggi-petinggi ini masih Pancasilais apa tidak? Dalam laku Ban maksud saya, bukan dalam cangkem loh ya. Mau ngapa ini? Pancasila aja lah. Iya. Lucu gitu. Artinya langsung loncat ke nomor 2 aja, persatuan itu. Soalnya yang kemanusiaan. yang ketiga maksud saya. Persatuan Indonesia yang ketiga. Soal yang pertama sama yang kedua. Yang pertama tadi diomongin sama Il, bagi saya terlalu apa gitu kan. Terus habis itu yang kedua kemanusiaan, ngomong masalah munafik rasanya sudah mencitrakan kenyataannya itu sendiri gitu kan. Terus aku tak ngomong persatuan aja. Nah, kadang ada yang terlewatkan gitu kalau ngomong masalah persatuan. Terus kalau ngomong masalah Nusantara, kalau ngomong masalah Indonesia, terus banyak yang bilang Indonesia itu satu dengan landasannya semisal berdasarkan Pancasila, sila ketiga persatuan Indonesia, padahal sila bunyinya sila ketiga sendiri itu persatuan gitu kan. Artinya bukan satu, bukan, artinya beberapa hal dipersatukan gitu kan. Nah, terus Sembilan masih. wis berangkat. Berangkat aku. Udah gitu doang berarti. Ya, meneh. Oke, sebelum kundur. Modelnya kayak Gusti ya gua. Oke, sebelum kundur ini kalau melihat tadi yang dibicarakan oleh Pak Didin, Bagus dan Iwan tadi itu sudah mewakili daripada realita yang ada. Jadi kemunafikan para elit politik itu memang sudah nyata di realitas kita hari ini. Jadi kemunafikan daripada kebijakan yang dibuat, kemudian pelaksanaan dan kemudian hukum-hukum yang kemudian disengketakan dan seterusnya, itu saya rasa mencerminkan kemunafikan daripada elit bangsa kita hari ini. Jadi saya rasa bangsa kita tetap akan terus terpuruk seperti ini selama seluruh pemimpinnya bersifat munafik. Jadi kalau tadi kemunafikan itu tidak segera ditobatkan, tobat tadi kan ditobati bersama, tak rasa yo sampai kapanpun, meskipun banyak investor yang masuk, banyak uang masuk ke negara kita, saya rasa kita akan tetap menjadi negara dan bangsa yang selamanya akan miskin, karena seluruh pemangku jabatan elit politik, baik itu legislatif maupun eksekutifnya maupun yudikatifnya, itu bersifat munafik seperti ini. Jadi saya rasa itu untuk penutup, dan himbauan ini segera untuk tidak lanjuti oleh para pemangku jabatan di eksekutif, legislatif dan yudikatif di bangsa kita hari ini, karena tidak lama lagi saya rasa Tuhan akan ikut campur karena kemunafikan ini. Tak rasa itu yang Tuhan akan segera turun tangan. Selama ini Tuhan sengaja tidak mau turun tangan, membiarkan dan membebaskan bangsa ini.
untuk berkreasi, tapi nyatanya seperti ini. Tunggu itu. Pamit kayak dadah. Baik, Mail meninggalkan arena. Kalau dalam konsep Nusantara itu istilahnya adalah tinggal gelanggang, colong pelayu. Apa itu artinya itu? Ah, sembuh pokoknya besok galang. Maksudnya melarikan diri setelah membuat statement, gawe goro-goro, lalu meninggalkan palagan, meninggalkan persoalan di arena. Lalu yang ditinggal ini harus menyelesaikan, harus menyelesaikan. Baik, yang di closing statement oleh Ismail sekaligus pamit karena ada acara pertemuan nasional itu, saya pikir tidak keseluruhan semacam itu ya. Ya memang prosentasenya tinggi, tapi saya punya keyakinan bahwa di Republik ini masih banyak orang baik, masih banyak orang yang tidak kemelian dunia. Ora butuh harta, tidak butuh nama, tidak butuh apapun. Orang-orang yang tanpa ciri, orang-orang yang secara nilai-nilai sudah memasuki pada istilah kromo domso. Ya boleh bahas Ki Ageng Surya Mentaraman ini. Siapa lagi itu? Kamu lama sih ndak ke Ki Ageng Parung Sawo, Surya Pak. Mataraman. Banyak ketinggalan. Kamu keracunan ini filsafat barat melulu. Lupa timur akhirnya ini kayak gitu. Terpenjara empirisme. Uang kok dipenjara. Kembali lagi Van soal pendapat Mail tadi bahwa skeptis macam itu boleh ya untuk posisi-posisi yang kritis agar semua tetap pada koridor. Namun kita menganggap hal semacam ini sebagai varian atau warna-warni dari berbagai pendapat, berbagai pandangan dari teman-teman. Saya ingin varian yang lain, pendapat mengenai Pancasila dalam pengamalan kepemimpinan di sebuah negara. Bicara soal persatuan Indonesia tadi yang sudah diungkap oleh Irfan, nampaknya persatuan Indonesia ini harus terus-menerus diperkaya dengan tafsiran-tafsiran yang pro pada nasionalisme. Nah sekarang ini saya ingin minta pendapatnya Mas Bagus. Apakah sila persatuan Indonesia itu masih stagnan ataukah justru mulai memperoleh penjabaran lebih lanjut dengan bukti-bukti misalnya anasir-anasir asing yang masuk ke sini nampaknya dianggap sebagai sesuatu yang justru memperkuat. Nah itu pandangan lain, barangkali kita juga punya pandangan. Bagus, silakan. Saya sendiri pun masih sulit untuk membayangkan bagaimana bentuk persatuan Indonesia itu sendiri. Jadi apalagi kalau dilihat dari kita negara maritim, kepulauan, masing-masing daerah, masing-masing suku, masing-masing manusianya itu dari berbagai banyak latar, bermacam-macam. Jadi tapi yang mungkin yang perlu dimaksud di persatuan Indonesia sendiri juga kita mencari suatu hal, yaitu suatu hal yang sama untuk yang akhirnya itu mempersatukan kita. Jadi kalau memang zaman dahulu adalah kita sama-sama melawan penjajah, jadi itulah yang sebagai landasan persatuan Indonesia kita. Jadi yang perlu kita cari sekarang adalah persatuan atau kesamaan lain lagi. Jadi semakin kita mencari kesamaan maka pasti akan terjadi namanya persatuan, pertemanan, kekeluargaan. Jadi kalau kita bermindset
pembeda-bedaan itu hanya sebagai pengetahuan. Jadi untuk kita saling mengenal corak atau karakter masing-masing, tapi untuk kita hidup bersama-sama di dalam suatu wadah, dalam suatu negara, mari kita cari suatu hal yang sama. Jadi kita cari kesamaan terus, jadi itu yang akhirnya menimbulkan sebuah ketentraman, kedamaian. Kalau kita hanya mencari perbedaan saja, yang terjadi memang adalah pertengkaran dan peperangan. Jadi menurut Bagus, selain kebinekaan itu yang perlu dicari berikutnya adalah persamaan, meskipun sulit ya. Dulu persamaan nih saya rasa mudah karena ya sama-sama tertindas, sama-sama bernasib apes, sama-sama sepenanggungan dalam perjuangan merebut kemerdekaan dan seterusnya. Tetapi hari ini ketika nasib sudah tidak sama, sepenanggungan pun diragukan, dipertanyakan, lalu kita agar tetap menjadi satu harus mencari persamaan yang lain di antara sekian banyak perbedaan ini. Karena dalam hal perbedaan, bangsa ini sudah terlatih sejak sebelum ada Indonesia. Kita sudah terlatih di dalam perbedaan yang macam-macam itu dan teruji bahkan lulus. Sehingga menurut Bagus, agar lebih kuat ikatan persatuan ini, maka harus dicari persamaan berikutnya. Bukan hanya persoalan atribut-atribut, misalnya persamaan warna bendera, persamaan bahasa, persamaan lambang-lambang negara. Bukan hanya sekedar atribut semacam itu, tetapi persamaan yang lebih esensial. Nah, ini barangkali ke depan akan menjadi tugas kolektif bangsa ini untuk mencari persamaan yang bisa digunakan untuk mengikat lebih erat lagi yang namanya persatuan Indonesia tadi. Saya pikir persamaan tidak hanya persamaan geografis, tidak hanya persamaan kultural, tapi yang diinginkan justru adalah sesuai cita-cita nasional, persamaan nasib, supaya bernasib sama, mencapai masyarakat adil makmur, menjadi manusia seutuhnya. Ini persamaan semacam itu layak untuk diikhtiarkan terus-menerus, meskipun proporsional, karena nasib tukang beca dengan nasib pengusaha tentu berbeda. Tapi ketika keduanya merasa telah makmur, berarti sudah tersampaikanlah cita-cita tersebut. Nah, karena ini bicara Pancasila, kita tidak apa-apa ya lompat-lompat dari ketuhanan yang Maha Esa langsung lompat ke persatuan. Kita mundur lagi ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada orang mengatakan bahwa Pancasila itu sebenarnya adalah gado-gado, kumpulan dari berbagai macam filsafat yang dirangkum menjadi satu sehingga menjadi Pancasila itu. Seperti sila pertama itu jelas bicara tentang teisme, filsafat ketuhanan. Nah, bicara soal Pancasila yang pertama, ada yang mengatakan bahwa apakah betul sila pertama itu dan sila-sila seterusnya itu digali dari akar budaya bangsa. Nah, kemudian ada orang yang mencoba mengkritisi, kalau memang betul Pancasila itu digali dari akar budaya bangsa, maka sila pertama ini masih harus memperjuangkan lagi agar aliran-aliran atau sekte-sekte tertentu bisa masuk, bisa dirangkul oleh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengingat dari akar budaya jauh sebelumnya, manusia Nusantara ini adalah animisme, juga dinamisme. Nah, kita tahu animisme itu kepercayaan pada roh-roh para leluhur, yang tentu saja jumlahnya adalah jamak, bukan tunggal. Pun demikian dengan dinamisme, meyakini bahwa ada kekuatan-kekuatan adi alami
kekuatan-kekuatan linue yang berpunjer pada benda-benda tertentu, berhala-berhala tertentu. Ini juga sifatnya jamak, tidak satu. Nah, penunggalan keyakinan pada ruh, penunggalan keyakinan pada benda mistis semacam ini juga harus dicarikan rumusannya supaya sila pertama ini bisa merangkul sehingga tetap esanya ini ketemu. Seperti halnya Trinitas ketemu esanya, Trimurti ketemu esanya, lalu ada tri yang lain juga ketemu esanya. Saya pikir ini juga harus dipikirkan, terutama orang-orang yang concern mewacanakan dan mencoba mengamalkan, menghayatkan Pancasila kepada generasi yang akan datang. Ini juga harus dipikirkan supaya tidak ada lagi kritik-kritik yang seolah-olah mencoba untuk membuat jarak antara akar budaya leluhur animisme dinamisme ini berjarak dengan Pancasila sila pertama, ketuhanan yang esa tadi itu, yang tunggal tadi. Nah, sekarang berlanjut ke sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu saja sila kedua ini juga diambil dari filsafat humanisme kemanusiaan, cuman pembedanya humanisme ala Renaissance Barat dan humanisme ala Nusantara ini kan juga berbeda, karena humanisme Indonesia adalah humanisme yang dengan syarat apa itu? Adil dan civilized, adil dan penuh peradaban. Karena humanisme Eropa yang sangat mengagungkan individualisme itu, bahwa manusia itu adalah berdaulat, tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Maka untuk Indonesia humanismenya adalah humanisme yang dengan syarat-syarat tertentu. Kenapa? Dalam rangka meneruskan budaya Nusantara, yakni budaya bebrayan, bahwa memang manusia itu berdaulat, cuman kedaulatan ini harus maksimal mungkin dimanfaatkan untuk keadilan dan penuh peradaban bagi sesamanya. Dan cuman tafsiran atas kemanusiaan yang adil dan beradab ini juga tidak boleh mandek, apalagi kemudian ditetapkan, di SK-kan lalu mapan establis gitu. Enggak, saya pikir jangan. Karena apa? Kehidupan itu dinamis, dari waktu ke waktu selalu berkembang, dan agar tetap kontekstual maka harus selalu mencari rumusan-rumusan, pandangan-pandangan baru mengenai tafsiran kemanusiaan yang adil dan beradab. Pun juga kebijakan negara nanti juga harus selalu merujuk pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika ada sebuah kebijakan yang dirasa tidak berkeadilan dan bertentangan dengan peradaban, maka kebijakan tersebut jelas-jelas telah melanggar sila yang kedua. Nah, sekarang berpulang ke sila keempat yang hari ini ternyata dipreteli ini. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Kerakyatan berarti popule di sana, atau orang banyak, masyarakat banyak. Nah, masyarakat banyak ini tentu sangat heterogen, multikultural, plural dan seterusnya. Punya nafsu, punya cita-cita, punya kepentingan yang juga beraneka ragam. Maka keanekaragaman dan carut marut tentang perenang dari popule atau rakyat ini harus dibimbing oleh sebuah hikmah. Nah, bimbingan hikmah kepada rakyat banyak ini harus selalu terus-menerus dijalankan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan. Nah, tidak sekedar hikmah, tidak sekedar kebijaksanaan. Karena hikmah dan kebijaksanaan bisa muncul dari mana saja, dari warung kopi, dari cangkruan dan seterusnya. Tapi harus hikmah kebijaksanaan yang muncul dari sebuah permusyawaratan. Lah, permusyawaratan siapa? Permusyawaratan sebuah majelis yang itu merupakan penjelmaan rakyat.
penjelmaan popule tadi. Jadi rakyat banyak ini menjelmakan dirinya menjadi sebuah majelis untuk melakukan permusyawaratan. Nah, kemudian di dalam lembaga negara ini menjadi MPR. Posisinya seharusnya adalah yang tertinggi karena kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Hari ini dipreteli karena MPR digerus, dimutilasi sedemikian rupa. Saya tidak tahu siapa aktor, apa otak-otak di belakang ini semua, tapi yang jelas hari ini kita telah kehilangan kedaulatan tertinggi. Karena kedaulatan tertinggi yang sejatinya di tangan rakyat atau sebagai perwujudan manunggaling kawula lan Gusti dalam konsep Nusantara telah diberangus. Karena MPR sekarang sudah tidak lagi menjadi penjelmaan rakyat. Entah menjadi apa sekarang. Mungkin hanya sebagai stempel atau apa. Nah, tidak hanya permusyawaratan tetapi juga perwakilan. Kalau tadi MPR itu penjelmaan rakyat, maka perwakilan ini berarti ada beberapa rakyat ini yang punya wakil di sana. Nah, yang lantas di dalam lembaga kenegaraan ini diwujudkan dalam DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, yang mengedepan hari ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat itu. MPR-nya dihabisi, DPR-nya yang menonjol, sehingga dalam konsep balancing power, keseimbangan kekuasaan, ini nampaknya DPR yang sangat menonjol dan sangat dominan, sehingga seolah-olah negara ini hanya ada di DPR. Dan kita tahu DPR ini anggotanya adalah mereka-mereka yang merupakan orang-orang partai politik. Nah, partai politik di Indonesia ini belum tentu mencerminkan konstituen, belum tentu mencerminkan ideologi, karena watak mereka yang pragmatis itu, sehingga seringkali partai politik hanyalah sebuah kendaraan. Nah, kalau Anda kaya, Anda bisa membuat stasiun media, bisa membuat lembaga penerbitan, bisa mendirikan parpol, bisa membayar orang-orang di tiap provinsi, kabupaten, bahkan sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. Maka Anda bisa membuat merah birunya Nusantara ini hanya dengan uang. Sehingga hari ini ada perubahan besar, diakui atau tidak. Kalau dulunya penjelmaan rakyatlah yang berkuasa, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Hari ini bukan di tangan rakyat, kedaulatan tertinggi di tangan keuangan. Karena dengan uang Anda bisa melakukan apapun, mendirikan parpol, mendirikan media, menyusun struktur dari pusat sampai ke desa. Anda juga bisa memenangkan, karena dengan stasiun media Anda bisa menghipnotis rakyat tadi, sehingga Anda akan menang. Nah, Pancasila yang dipelintir-pelintir semacam itu kemudian hari ini berujung pada sebuah situasi di mana Indonesia seolah-olah hanya sekedar nama saja, karena di dalamnya sudah menjadi orang yang lain, bukan lagi Indonesia. Nah, saya ingin teman-teman memperkaya apa yang telah saya ucapkan tadi belum tentu merupakan kebenaran, meskipun itu yang saya rasakan hari ini. Saya ingin coba Irfan, tolong Mas Kadis. Yang langsung yang mana dulu nih? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan belum kan? Ini maksudnya malah apa namanya, nguwang itu apa ya, nguwang itu gimana gitu loh. terus gimana gitu loh. Ngomong masalah Pancasila sendiri ya bingung malah. Artinya
kan ada yang bilang bahwa kalau ngomong apa pasal-pasalnya itu saling keterkaitan, sekaligus beraturan, berurutan gitu kan. Karena ketika kalau keadilan sosial bagi seluruh Indonesia berarti sila-sila pertamanya kudu selesai juga kan, kayak gitu. Nah terus artinya kalau sila-sila sebelumnya apa inkonsistensi gitu kan, jadi kenyataannya ternyata jauh dari harapan bunyi pasalnya, terus keadilan sosial macam apa yang bakal terjadi, itu aja dulu. Ya coba dijawab bagus deh. Bagus, coba jawab. Keadilan sosial. Jadi sepengetahuan saya ketika keempat Pancasila itu tadi mampu untuk diamalkan, dilaksanakan, maka akan terwujud yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itulah tujuan dari keempat sila tadi itu, untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mungkin yang dikhawatirkan ketika masing-masing individu itu berdaulat, masing-masing punya kemampuan, masing-masing punya kepentingan, tapi perlu diatur agar kehidupan ini lebih tertata, lebih tentram, lebih diatur. Jadi cara untuk mencapai keadilan sosial bagi rakyat Indonesia adalah lewat hukum. Jadi lewat aturan itu tadi. Jadi ketika kita misalnya berusaha dengan kemampuan seperti ini, maka pasti kita akan mendapatkan hasilnya yang juga sepadan. Kemudian kalau kita berusaha lebih giat lagi, pasti akan mendapat yang lebih lagi. Tapi yang perlu dibatasi adalah yang dengan cara-cara yang menyimpang, yaitu mungkin yang akhirnya akan merugikan orang lain. Maka diperlukan sebuah hukum, aturan di mana semua orang berhak mengakses kesejahteraan, semua orang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran, tapi dengan batas-batas itu yang bisa atau tidak merugikan orang lain. Jadi kita sama-sama punya akses ke sana, kita sama-sama punya kemampuan, ya kita harus lewat aturan, lewat hukum, agar tidak terjadi yang namanya sikap yang seenaknya sendiri, atau mungkin dengan jalan yang itu merugikan orang lain. Saya itu dulu. Oke, baik. Yang disampaikan bagus tadi idealnya memang begitu. Tapi dalam praktik kenyataannya banyak sekali hukum, banyak sekali kebijakan, banyak sekali undang-undang yang diterbitkan oleh parlemen itu justru tidak dalam rangka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang dibuat justru supaya sila kelima itu tidak terjadi, karena undang-undang yang diciptakan memberi privilege, memberi kemudahan, keistimewaan, hak-hak istimewa supaya kelompok-kelompok tertentu bisa mengakses
pundi-pundi nasional, aset-aset bangsa. Saya tidak usah ngomong undang-undang apa itu, yang jelas orang bisa menelisik itu. Banyak sekali undang-undang itu yang wataknya tidak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi lebih kepada golongan tertentu, bahkan adalah golongan asing. Nah, ini repotnya di situ. Makanya saya tadi katakan, selama penjelmaan rakyat menurut sila keempat itu tidak dikembalikan ke tempat semula, maka saya punya kekhawatiran ke depan. Indonesia tidak lagi menjadi milik Indonesia, tetapi entah menjadi milik siapa. Lalu kembali ke sila terakhir ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ngomong keadilan ini kan sejatinya ngomong soal ukuran adil bagi siapa. Ada keadilan itu yang komunal, sama rata sama rasa, dan kita sudah putuskan kita bukan keadilan yang model begitu. Ada juga keadilan itu yang proporsional. Siapa kerja keras dia layak mendapatkan lebih, dan siapa yang kurang bekerja dia berhak mendapatkan kurang dari haknya itu. Nah, keadilan yang menurut proporsional inilah yang seharusnya kita gunakan, kita pakai. Tapi nampaknya ini pun juga perlu dipertanyakan terus-menerus, karena keadilan di dalam sila kelima itu nampaknya juga belum teruji, belum lulus. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kata seluruh rakyat Indonesia itu artinya adalah seluruh rakyat tanpa pandang bulu. Tidak peduli dia presiden, tidak peduli dia orang kaya, tidak peduli dia orang miskin, bahkan tidak peduli orang hina, dina, papa, dan seterusnya. Tapi kenyataannya di dalam mengakses hak ini diperlakukan berbeda-beda. Sebagai contoh misalnya berhak memperoleh subsidi. Subsidi itu haknya rakyat. Subsidi itu haknya rakyat. Tetapi ternyata ada diskriminasi di sana. Ada sebuah istilah subsidi salah sasaran. Loh kok salah sasaran piye toh? Subsidi ya untuk rakyat loh. Nah, bahwa di dalam rakyat itu ada yang miskin, ada yang kaya, ya sudah pasti. Kalau urusan subsidi seolah-olah hanya haknya rakyat yang miskin. Rakyat yang kaya tidak memperoleh subsidi. Nah, justru yang bayar pajak itu orang-orang kaya kok. Saya tidak membela orang kaya. Saya bukan orang kaya. Tetapi dalam soal keadilan semacam ini, kata bagi seluruh rakyat Indonesia itu tolong jangan dipilih-pilih begitu. Ya harus tuntas semuanya. Orang kaya ini ya rakyat, orang miskin ya rakyat. Semuanya harus memperoleh. Semuanya harus bisa mengakses. Lah ngomong soal yang kaya enggak perlu karena sudah kaya. Yang kaya ini bayar kok. Anda bisa mensubsidi rakyat itu karena orang-orang kaya ini membayar pajak. Lalu orang miskin ini karena belum punya nasib, belum punya peluang untuk mengakses lapangan-lapangan pekerjaan yang membuat dia kaya, sehingga dia berhak mendapat subsidi. Tidak ada persoalan. Tetapi bagi si kaya ini, mbok ya tolong jangan dibedakan lah. Tidak boleh ini ikut mengkonsumsi premium. Siapa yang mau ngisi premium? Orang kaya mobilnya mewah, masa diisi premium? Tidak mungkin lah. Tidak mungkin orang kaya itu mau merusak mobilnya dengan ngisi premium. Nggak usah dibeda-bedakan begitu. Lepaskan saja. Kalau memang Anda benar-benar adil, lepaskan saja. Semuanya memperoleh akses yang sama kepada subsidi premium. Nah, hal-hal yang semacam ini yang kadang-kadang kita lupa, bahwa kata seluruh rakyat Indonesia itu artinya tanpa kecuali, sehingga tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, dengan demikian sudah 30 menit Pak ya? Sudah 45 menit. Karena durasinya habis, kita akan lanjut di waktu yang akan datang mengenai Pancasila. Dan klaim kami tidak pernah mengatakan bahwa kami sebagai kebenaran, tidak. Semua kebenaran itu sumbernya dari
yang maha benar. Karena itu Madhab Semolowaru mengucapkan wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Saleh. Begawan matiin Bang. Apa caranya ini?